Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian dan Mas lupa Mas ini Fawaz Izat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia, nikmat, rahmat, rezekinya kita masih bisa berkumpul malam ini melaksanakan sholat isya dan taraweh secara khusyuk tanpa kekurangan apapun, dengan penuh kenyamanan, sudah sangat nikmat. Selanjutnya sholawat serta salam tak lupa kita aturkan pada Nabiullah Muhammad SAW, yang karena beliau kita bisa merasakan nikmatnya Islam sampai hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, dalam surat Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya, diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Bapak dan Ibu sekalian, ada satu kisah dari negeri Cina pada zaman dahulu yang bercerita tentang kehidupan di satu desa petani dan pekebun, dan kehidupan di era atau dinasti kerajaan. Pada suatu hari ada seorang petani yang punya anak dan punya beberapa ekor kuda. Satu kesempatan kudanya ini lari keluar kampung. Lari dan akhirnya karena tidak kunjung pulang maka dianggap hilang. Orang-orang karena tahu bahwa kuda ini mahal, akhirnya mengatakan turut bersedih ke petaninya, ke pekebun ini. Nah, petaninya bilang, ya sudah, terus bagaimana lagi? Tak selang lama kemudian, kudanya yang tadi hilang itu datang. Nah, sekarang nggak cuma sendiri, tapi datang bersama kawannya. Jadi rame-rame gitu. Jadi kuda yang tadi cuma sendiri hilang, tiba-tiba membawa satu kuda liar lain. Akhirnya orang kampung yang melihat itu mengatakan, seru sekali, ini nikmat, ini rezeki ya. Ini bejo, keberuntungan, karena sudah punya awalnya hilang, tiba-tiba dapat dua. Maka orang kampung menyatakan selamat. Petaninya bilang sudah, tidak peduli lah. Kemudian karena senang begitu, anak si petani ini mengajak bermain kuda satunya, sekaligus dilatih, pokoknya jalan seru-seruan lah bersama kuda. Tak selang lama kemudian si anak ini terjatuh dari kuda dan kakinya patah. Wah, kok tadi habis dari dapat musibah hilang, tiba-tiba dapat rezeki kudanya dua, sekarang dapat musibah lagi, anaknya kakinya patah. Orang-orang kampung menyatakan, wow, turut bersedih, mohon maaf dan sebagainya. Kemudian tak selang lama kemudian ada utusan dari kerajaan yang datang ke kampung. Karena masih kental dengan budaya perang, maka utusan kerajaan ini memanggil dan mewajibkan seluruh pemuda pria yang sehat bugar fisiknya untuk berperang ke medan perang. Karena anak si petani ini tadi patah kakinya gara-gara bermain kuda, maka dia tidak lolos kualifikasi dan tidak ikut ke medan perang.
bagi orang-orang biasa seperti kita ya itu jadi satu kenikmatan karena tidak perlu gugur demikian Pak. Jadi, dan kisahnya berlanjut. Bapak Ibu sekalian, hikmah dari kisah barusan dan hubungannya dengan surat Al-Baqarah ayat 216. Seorang manusia biasa seperti kita tidak punya kuasa penuh atas apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan lagi oleh Al-Baqarah 216 tadi, diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu benci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Jadi Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa. Tugas kita sebagai manusia bagaimana kita mematuhi apa yang diperintahkan Allah melalui tuntunan-tuntunan yang sudah dijalankan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi dengan menjalankan apa yang sudah jadi patokan, diniati ikhlas lillahi ta'ala, bismillah, apapun yang terjadi di tengah jalan itu sudah jadi rezekinya. Jadi sudah ditugaskan ke sana ya sudah dilakoni saja. Barangkali apa yang kita tidak sukai itu tadi ternyata justru menyelamatkan kita di masa mendatang. Juga sebaliknya, kita mungkin karena terlalu happy, bahagia, melaksanakan sesuatu yang kalau hati nurani gitu menyatakan ini kayaknya kurang tepat deh. Tapi karena saking enjoynya, saking sudah semangat gitu, akhirnya diterabas. Padahal nyatanya sesungguhnya itu punya dampak yang kurang baik bagi kita di masa mendatang. Bila fisabilil haq fastabiqul khairat. Apa yang baik, apa yang benar datangnya dari Allah, dan bila ada yang salah datangnya dari saya pribadi. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.